datang di YouTube channel Variety. Halo adik-adik, jadi biasanya kan Kak Valen nemenin kalian buat bahas materi matematika nih, ya, pelajaran. Tapi kalau di video ini beda, jadi kita mau bahas mengenai kehidupan. Asik. Ya? Ngeri ya, kehidupan. Kita mau dengar pengalaman dari abang-abang ini nih. Abang tukang bakso. Manggilnya apa? Main di sini. Abang Riki. Abang Riki. Itu gue lagi serius nih. Iya. Abang Riki. Abang Riki, oke, dan Abang Rehan. Abang Riki dan Abang Rehan. Kalau Pak Riki ini ngajar Di SMP Negeri 85 Jakarta. ya, halo murid-muridnya Pak Riki dan Bapak Muhammad Rehan. SMP Islam PB Sudirman Jakarta. Luar biasa. Oke guys. Jadi perwakilan dari sekolah negeri sama sekolah swasta ya. Ya. Oke, sekarang Sekali. pertama nih mau denger cerita dulu dari Abang Riki dan juga Abang Rehan. Gimana sih dulu waktu pas sekolah itu tuh suka matematika apa enggak, kok sampai bisa jadi guru matematika? Ayo Abang dulu. Dulu kalau gue itu nggak suka matematika. Apalagi SD. SD nggak suka matematika. Begitu SMP, itu gurunya enak banget. Dia ngajarnya enak, cara nyampein materinya enak, nggak serius-serius banget. Udah gitu, kitanya pun jadi enjoy belajar matematikanya. Jadi kita jadi kayak nggak tertekan. Waktu SD kan tertekan banget tuh. Begitu SMP, oh enak nih belajarnya. Jadi terusan. Gitu. Jadi lu mulai suka matematika SMP. Mulai suka matematika SMP. Pas 7 tuh. Pas 7, enggak, pas 8. Pas 8 begitu ketemu sama guru yang itu di kelas 8. Berarti kelas 7 enggak enak. Pas dulu 7 nih. masih SMP-nya nggak disebut ya. Nggak disebut SMP-nya ya. Enggak, maksudnya kurang cocok. Kurang cocok. Soalnya kan cocok-cocokan. Cocok-cocokan kalau kan, guru tutor, guru, guru les apa itu kan semua cocok-cocokan Iya, kan. betul. Nah, gua itu cocoknya di kelas 8 waktu itu. sama guru itu. Gurunya cewek atau cowok? Cewek waktu itu, berjilbab, anggun, Asik. tapi Tes Asmi. tapi cara dia ngajarnya itu enak banget gitu. Nggak menggurui, tapi seperti teman kita belajarnya enak. Oke. Gitu. Abang Rehan gimana nih ceritanya nih? Gue tuh mungkin karena mungkin karena mama gue itu guru matematika. Oke. Oh, iya. Ya, jadi gue suka matematika itu karena mama gue guru matematika. Jadi dari SD itu gue udah suka. Gue baru ngerasain menariknya itu benar-benar kerasa tuh kelas 2 SD. Jatuh cintanya sama matematika itu 2 SD. Kelas 2 SD karena Gila, waktu ya. itu kelas 2 SD. 2 SD. Iya. Emak gue tuh ngasih tahu kan dulu SD kan kita ditungguin gak sih? Masih awal-awal SD. Enggak sih, Iya, gua enggak. enggak. Oh, gua ditungguin. Lu ditungguin. Itu ada materi matematika di sekolah. Emak gue tuh ngasih tahu yang di sekolah diajarin tuh gini loh bang maksudnya. Dari situ gue suka, gue pelajarin. Ya pokoknya Oke. gue udah suka dari SD intinya. Berarti karena bimbingan mamahnya. Iya, tapi seterusnya emak gue tuh nggak pernah ngajarin yang gimana-gimana. Selebihnya gue bisa sendiri aja. Tapi ada kaitan nggak? Apa? Tapi ada kaitan nggak sama pengajarnya gitu? Mempengaruhi nggak menurut lo? Dari SD sampai SMA gue dapet guru yang enak sih. Wah, alhamdulillah. Iya. Nah sekarang nih mau nanya, waktu dulu sekolahnya tuh belajarnya kayak gimana sih? Belajar MTK-nya ya terutama. Dari Bang Riki dulu. Gua lagi ya udah. Gua itu belajarnya bukan tipe orang yang pulang sekolah langsung belajar, enggak. Tapi bener-bener kalau lagi di kelas ya dengerin guru ngomong gitu, dengerin ngomong apa yang penting-penting itu gue catat. Nah terus gue baru bener-bener belajar lagi. Biasanya itu gue malam jam 7 sampai jam 8 atau gue subuh. Jadi gue membiasakan subuh. Keren Jadi ya? pokoknya dalam satu hari gue harus belajar 1 sampai 2 jam. Tapi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Jadi kalau lama-lama termuak lu. Jadi yang penting rutin gitu Benar, kan. 1 setuju. jam. Nggak usah lama, yang penting review tuh tadi apa yang udah lu pelajarin di sekolah, di kelas, terus lu review lagi. 1 jam itu campur-campur pelajarannya? Karena gue lebih suka matematika sama biologi IPA waktu itu, jadi gue lebih fokus ke itu. Itu nggak bagus sebenarnya ya, bagusnya adalah kalian review semuanya tuh yang benar ya. Review apa yang sudah kalian pelajari di sekolah gitu, jadi biar nggak lupa-lupa banget materinya gitu. Pernah nggak ngalamin guru yang ngerasanya tuh abang tuh ngerasanya diajarinnya kurang gitu loh, jadi gurunya kurang ngajarin gitu loh?
Aduh, ini buat guru SMP gua agak sensitif ya. Pernah sih, itu gua nggak muna ya, pernah ya. Tapi jatuhnya ya saat itu gua bertanya ke temen gue yang lebih ngerti gitu. Karena kan biasanya kan, ini gurunya nggak ngerti nih. Bukan gurunya nggak ngerti. Gua nggak ngerti diajarin sama guru ini. Biasanya gua nyamperin temen gue yang menurut gua lebih ngerti. Dan itu lebih enak buat kita nanya kan. Jadi gua samperin nih. Misalnya kalau gua satu kelas sama lu, gue akan nyamperin lo tuh, gue nanya soal ini dong, kok gue gak ngerti tadi dijelasin sama bu ini atau pak ini gitu, gue akan kayak gitu. Berarti solusinya gitu ya. Jadi Pasti kalau gitu. kalian misalnya dapat guru yang menurut kalian, kak ngajarinnya apa, aku tuh nggak merasa nggak ngerti, atau nggak gurunya nggak ngajarin kak, kamu ngerasa begitu mungkin ya, walaupun gurunya mungkin ngajarin tapi nggak masuk ke kamu bisa aja coba tanya ke teman sebaya nih. Jangan malu bertanya. Ya benar. Oke, sekarang kita ke Abang Rehan dulu, belajarnya gimana, terutama matematika, gimana sih caranya gitu. Jadi karena gue emang udah suka matematika, jadi gue ngerasa tidak ada kesulitan untuk belajar matematika. Oke. Cuman emak gue tuh ngerasa Gue yang berasa sebenarnya matematika itu susah loh sebenarnya. Iya. Terus dia bilang nggak kesulitan. Are you Aduh, kidding me kayak gitu. Garis bawah, waktu sekolah. Oke. Waktu kuliah, Kuliah juga sama ya. Oke, terus Jadi karena emak gue ngerasa mungkin tidak ada, ibaratnya gue bisa dilepas sendiri lah ya, belajar sendiri. Jadi emak gue tuh bertanya sama gue, abang mau tambahan nggak les? Jadi cara gue untuk memperdalamnya, gue ikut les. oh ikut. Gue pertama kali les itu kelas 6 SD untuk yang bimbel ya. Oh, bimbel. Jadi karena itu persiapan UN kan, kita ada UN nggak sih buat kelas 6 SD? Ada. General test. General test mau ke SMP, general test. Iya. Kita sama. Umuran Kita seangkatan ya. loh. Seangkatan. Iya. Ada Nah, bener ada tuh. karena buat persiapan general test, jadi gue merasa, gue di situ barulah gue nambah kayak trik rumus cepatnya, terus konsep yang lebih matang lagi. Tapi gue nggak setuju sih kalau rumus Sama, cepat. gue Gue juga sangat tidak setuju dengan Betul. rumus cepat. Gue pun Betul. juga sama, tapi gue gunakan Setelah jadi guru ya. setelah jadi guru benar. Memahami bagaimana rumus cepat itu Yes. sebenarnya nggak bagus buat kita Benar. sebagai seorang siswa untuk memahami Memahami konsep. konsep. Ya, Tuh. benar. Rumus cepat bisa berguna. Rumus cepat bisa berguna kalau kalian udah paham banget konsepnya. Betul. Iya, iya. Karena yang penting adalah konsepnya gitu sih. Jadi SD gue ngerasa ada tambahan, SMP juga sama, SMA lebih ngerti lagi. Gitu. Oh, jadi les dari SD. Iya, gue kelas 6 SD, SMP, kelas 9 SMP, 10, 11, 12. Waktu SD SMP pas mau UN doang. Iya, kelas SMA kan lebih susah. Kelas SMA. Ya maksud gue Oh, waktu SMA. Oh iya, waktu SMA. Waktu SMA kan lebih susah kan pelajarannya. Jadi gue lesnya dari kelas 10, 11 sampai 12. Itu bimbel. Bimbel. Tapi kerasa efektif nggak sih belajar bimbel? Gue ngerasa efektif karena gue jadi banyak dikasih latihan soal, itu emang gue kerjain Dan rumus cepat. dengan rumus cepat. Dan kalau bimbel biasanya kan kita nggak sendirian. Ada temen yang sama-sama mau belajar bareng. Iya benar. Jadi kita sama-sama punya antusiasme buat belajar bareng nih. Yes. Jadi kita Saling terpacu supportnya buat ada. belajar. Iya. Betul. Enaknya gitu kalau teman Enaknya kalau kelasnya nggak, bimbel, betul. teman kelasnya nggak ngajak Iya. ngobrol terus ya. Ya. Nggak ngajak ngobrol terus. Kan kalau kita di kelas nggak muna ya. Ada kaum yang suka Kaum? ngobrol. Iya dong. Ada baris depan, Ada baris depan, baris tengah, baris belakang. Lu ke sekolah? Lu ke sekolah? Gue baris campur. Gue kadang depan, kadang tengah, kadang Kalau belakang. pas kuliah, kalau ujian, Kita belakang. Kita belakang. Kita belakang. pas belajar, Pas belajar depan. Kenapa Pas ya? ujian. Ngapain itu? iya. PW soalnya di belakang. Waktu gue sekolah gue selalu di depan. Oh. Gue ngabis parah. Oke. Gue tuh kalau udah matematika tuh gue ngabis banget kayak. Enggak gue banget. Gue mau jadi yang terbaik di matematika Luar biasa. karena gue suka gitu, karena gue suka. Tapi waktu gue kuliah menyadari matematika sulah lagi. Waktu matematika itu gue sadari sesulit itu Aduh. kayak cuy, gue cuy, aja deh, cuy. gue bakal aja deh. Oh gitu, malah jadi mundur ya? Iya, karena gue ngerasa anjir ternyata pas kuliah pelajaran sekolah tuh gak ada apa-apanya gitu. Luar biasa. Maksudnya, Kayak cuman iya, Aduh. apalagi kita kuliahnya di jurusan matematika. Matematika. Jadi benar-benar yang pure matematika belajar. ngelotokin banget Iya. isinya matematika itu apa. Jadi kayak kita di sekolah SD, SMP, SMA itu baru kulitnya doang Iya, ternyata. benar. Ternyata begitu dalamnya gila. Jadi makin tahu sebenarnya, makin tahu, makin ngerti, makin paham, dan bagaimana kita jadi bisa tahu ngajarinnya itu gimana yang benar. Yes. Itu yang benar. Itu yang penting. Jadi bukan cuma kita pintar doang, pintar buat diri kita ya, tapi Iya. pintar berbagi. Tapi belum pinter juga sih, masih terus belajar. Iya. Iya memang. Memang.
belajar terus dong ya kan. Nah terus kalau soal guru yang kayak tadi abang lagi tuh, Ya. pernah nggak ngalamin guru yang menurut lo itu kayak ngajarnya kurang masuk di lo gitu, atau ngasihnya gurunya kok nggak ngajarin apa-apa ya, cuma ngasih rangkum doang gitu. Lo gimana nih solusinya waktu itu waktu sekolah? Waktu itu gue dapat guru yang waktu itu materinya tentang dimensi 3. Dimensi 3, oke. Dimensi 3 itu kan berarti tentang Bangun ruang ya? Iya, Bangun iya, ruang. iya. Itu waktu kelas PM Nah, dapat guru yang bukan guru mata pelajaran yang biasanya. Oke. Nah, beliau ngajarinnya itu dengan cara yang menurut gue tuh gue nggak paham caranya gitu. Ini orang ngomong apa sih gitu Iya ya? kayak ini pertanyaan misalnya jarak titik A ke bidang ini gitu. Terus dia gambarin tidak dengan coretan gitu, karena mungkin gue terbiasa dengan coretan ya. Oh, Oh, I see. Jadi dia membayangkan, gue nggak bisa kemampuan spasial gue Bisa. rendah ternyata. Jadi gue udah membayangkan, gue nggak ngerti. Kemampuan spasial tuh membayangkan ya maksudnya ya, Iya. membayangkan bidang kayak gitu, bangun ruang gitu. Ya, jadi gue nggak ngerti. Nah, caranya gue mendalami itu, gue tanya di tempat bimbel. Oke, karena bimbel sih ya. Karena Itu catatan penting sih sebenarnya. Ketika lu nggak ngerti di kelas, lu catet tuh. Iya. Kemudian lu tanya kepada orang yang menurut lu bisa membuat lu paham dan membuat lu Benar ngerti. sih. Iya, yang Iya lebih kan? paham. Gue mau tanya teman gue, ya gue paling pintar di kelas. Oh, Enggak. Banyak yang lebih pintar. Coba gua kontak temen SMA. Enggak. Jadi karena gue waktu itu agak gengsi sih gue nanya teman gue, jadi kayak takutnya gue malah jadi nggak ngerti. Jadi gue tanya ke guru bimbel. Apa nggak mau kelihatan bodoh gitu ya di depan temen ya? Sedikit sih, sedikit. Oh gitu. Padahal mah. Oke. Tapi iya sih bener nanya ke teman, soalnya gua waktu sekolah Iya, gitu, bener. nanya ke teman-teman yang lebih bisa. gitu. Ngomongin soal guru ya, waktu gue SMA, nggak usah disebutin SMA-nya ya. Itu Itu sama bagus ya. SMA bagus lah Di pokoknya. mana? Jakarta. Jakarta Timur. Pada saat itu pokoknya SMA bagus lah di Jakarta Timur. Di SMA gue itu ada guru yang ngebuka les privat Oke. buat murid-murid yang diajarin sama dia. Dan gue selalu sakit hati ketika nilai mereka itu jauh lebih bagus dibanding gue. Oh, ada proyek. Ada proyek. Kenapa? Banyak Ternyata soal yang akan dikeluarkan itu sudah dibahas Dikasih sama guru itu. duluan. Banyak sih kasus kayak gini. Tapi gue balas dendamnya begini. Asik. Gue balas dendam Dengan prestasi dong. dengan prestasi gue, nilai gue bisa lebih bagus dari dia. Wis. Dan ternyata yang nggak jauh beda sih. Nggak jauh Lumayan beda ya, sih. tapi Lumayan lah. tanpa Paling harus nggak- mengeluarkan uang. tanpa ngeluarin gitu, uang buat Les. bayar jawaban itu loh gitu. Itu enggak banget menurutku. Benar sih, memang benar. Pernah ngalamin kayak gitu juga kak? Nggak pernah sih gue. Nggak pernah ya, tapi banyak sih memang. Ada, kalau itu kasus kayak gitu Tapi ada. Iya. Gue tahu guru di sekolah gue ada yang les sama dia gitu. Tapi gue nggak tertarik untuk ikut. Sama beliau. Dan pasti Iya. teman lo itu nilainya bagus dong ya. Ya gue nggak peduli sih. Yang penting gaji aja bagus. Oh iya kan lo paling pinter gue lupa. Iya benar itu dia. Nah, tadi kan kita udah nanya pengalaman mereka nih waktu pas sekolah itu Saat jadi siswa. saat jadi siswa. Saat jadi siswa. Pengalaman udah lama banget tuh, berapa tahun lampau. Jutaan tahun yang lalu. Jadi pengalaman mereka Megalitikum kali ya. itu loh. Oh iya. Kalau kita udah. Oke. Jadi apa? Gimana sih caranya belajar mereka gitu ya? Mungkin bisa jadi Tadi kan udah. inspirasi buat iya mungkin bisa menginspirasi kalian. Ini lagi nge-review yang tadi. Oh iya. Mungkin bisa buat jadi inspirasi kalian nih. Oh, cara belajarnya berarti malam sama subuh kayak gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau dengar nih, kan mereka udah jadi guru ya. Kalau setelah sekarang nih jadi guru, gimana sih abang tuh ngerasanya nih? Oh, ternyata jadi guru tuh kayak gini ya. Ternyata ngajarin anak supaya bisa MTK tuh matematika tuh kayak gini ya gitu. Coba sharing gimana sih rasanya gitu. Rasanya capek, ngeselin, dongkol, kesel, tapi seneng juga. Dan ada rasa bangga ketika murid-murid yang kita ajar itu punya prestasi yang wow. Ya. Apalagi kayak kita ngajarin nih, kita ngajarin terus tiba-tiba dapat nilai 100 tanpa kita ngasih soal bocoran atau apapun gitu ya. Kita cuma ngasih kisi-kisi latihan soal seperti ini tuh, apa yang kita ajarin itu tersampaikan dengan baik. Seneng banget rasanya. Itu akan seneng banget. Kayak lu kan misalnya lu bikin video nih, terus ada komen-komen terima kasih Kakak Vale gitu, lu pasti sedih kan? Sedihnya sedih senang, terharu kan? Terharu banget. Sedih senang itu apa ya? Lu akan terharu ya. Sorry bahasa gue jelek. Terharu Jadi banget asli. lu pasti akan terharu kan? Gue juga akan kayak gitu. Meskipun kalau gue ada sisi jengkelnya juga, keselnya juga, karena ketika kita ngajar di sekolah tidak semuanya kita bisa tarik kesimpulan bahwa suka matematika bisa matematika gitu kan. Yes. Ada yang nggak suka matematika, nggak bisa matematika.
dan kita nggak bisa maksain itu kan. Dan ketika kita nggak bisa maksain itu, ya otomatis ketika kita ajarin ya nengok kanan nengok kiri, fokus ke sana fokus ke sini, nggak fokus ke matematikanya karena emang nggak suka gitu, mau diapain gitu kan. Iya. Nah kadang itu yang bikin jengkelnya gitu. Tapi rasa bangga itu muncul ketika kita sebagai guru nih bisa merubah sifat yang tadinya nggak suka matematika Jadi jadi suka. suka. Wah itu sih, itu Itu yang harapan itu gua. harapan gue juga jadi guru gitu. Karena gini, kalau lu di sekolah-sekolah lu biasanya gini kan, matematika itu nyusahin, gurunya killer, bla 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 lalala gitu ya. Ada Nah, yang gue seperti mau itu. ngerubah Stigma. itu gitu loh. Gue sebagai guru, gue akan mengajarkan matematika itu asik, menyenangkan. Asik. Iya dong, kayak lo kan. Ada dia Yakti. Gitu kan. Jadi asik, menyenangkan, tapi konsepnya tuh mateng. Karena itu yang tadi, gue nggak setuju rumus cara cepat, tapi gue bagaimana murid gue itu fokus mateng dengan konsep yang tepat dan benar. Gue juga selalu bilang kayak gitu ke anak-anak murid. Jadi kayak kalau saya sih nggak mau ngajarin kalian rumus cepat ya, karena bikin kalian nggak paham konsep kayak gitu Betul. loh. Yang penting tuh paham konsep. Jadi mau soalnya diubah kayak apapun bakalan ngerti Mau ujung-ujungnya. dibolak-balik gimana Iya. juga bakal bisa gitu Kalau ya. bisa bukan cuma ngapalin rumus jadinya Betul. jatuhnya. Ya kan ngapain? Sekalipun rumus juga penting untuk dihafal kak. Penting. Itu penting loh. Penting memang. Tapi kan menghafal dan menghafal dan memahami itu beda Betul. ya. Betul. Tidak hanya menghafal gitu ya. Tapi Iya. gue harus paham. Betul. Akhirnya udah ngomong juga dari tadi, gue capek kita ngomong, udah ngomong juga. Oke. Tadi udah nih sharing pengalaman kalau dari Perasaannya gimana kalau jadi guru? ya kalau dari Bang Riki kan kayak rasanya jengkel, capek, tapi seneng karena emang passionnya ya. Passionnya Mau jadi guru. passionnya bukan jadi guru. Gue jujur passion bukan jadi guru, Tapi tapi jadi- gue senang menjadi seorang pengajar pendidik. Gokil. Bukan soal guru. Kalau guru siapapun bisa jadi guru, tapi Benar, pendidik yang mengajar dengan baik itu nggak semuanya bisa. Dan Setuju. mungkin passion gue kesana. Oke. Mungkin. Mungkin. Nah, nggak udah lu jalanin Oh iya kan. dong. Guru terbaik Guru terbaik di mana? di sana. Versi lu sendiri kan? Versi gue sendiri. Nggak apa-apa ya. Oke. Saya diri. Oke. Kalau bukan sekarang kita yang banggakan diri sendiri, siapa lagi ya nggak sih? ada sih banyak. Nggak ada banyak. Kamu nggak ada. Ya? Gue nggak ada. Sekarang kita ke Bang Raihan. Gimana nih, Raihan? Gue karena mungkin mau gue guru matematika, jadi secara nggak langsung tuh mengalir di gue tuh darah pendidik, gitu, darah pengajar. Oke. Jadi gue mulai ngerasain gue tuh pengen jadi guru SMP. Udah dari SMP. Dari loh? SMP tuh mau Jadi jadi guru. SMP gue udah mau jadi Gila. guru. Dan gue udah bisa untuk ngajarin teman gue yang nggak ngerti materi pelajaran saat itu. Seneng Matematika. banget sih itu. Iya. Jadi gue kayak udah nih gue mau jadi guru matematika nih. Dari SMP. Dari SMP. Bahkan saking nggak percaya sama emak gue dengan gue pengen jadi guru matematika, itu sampai nanya di rumah berkali-kali, emang beneran abang mau jadi guru matematika? Dulu nggak kepikiran soal gajinya kecil. Dulu Enggak, kan, nggak kepikiran. Iya, dulu kan benar. nggak Iya, sejahtera sekarang ya. Gimana Benar. tuh? Ada nggak pikiran dulu? Belum kayak ada gitu? sih. Belum ada. Mungkin Ketika SMA? Mulai sama. kepikir juga enggak? Waktu SMA sama tuh masih jadi guru. Sama sekali gue nggak mikirin berapa yang didapat. Oke. Gitu. luar Jadi biasa. emang Dedikasi tanpa batas ya, nggak mikirin budget yang diterima gitu. sekarang ya. baru kepikiran sih. Oh, sekarang? Hey, Oh maksudnya di sekolah yang lo ajari itu? Oh bukan. Oh bukan. Sekolah gue tuh baik. Baik. Baik, luar biasa. Oh di sekolah yang sebelumnya maksudnya ya. Sekolah gue juga baik. Coba. Maksudnya gini loh, sekarang kebutuhan hidup tuh makin Yes, banyak. bener banget. Apalagi Ditambah kondisi COVID kayak begini Bener kan. Apalagi akan jadi seorang suami nanti kan, bapak. Jadi makanya harus Kok kesini banyak- doang? Jadi- Yang ini oh enggak. iya, iya. Jadi akan nyari banyak tabung, maksudnya akan nyari banyak pemasukan ada di sana sini Betul. gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin seusia kita yang memang jadi guru, jangan khawatir masalah penghasilan, karena Iya. dia akan datang dengan sendirinya. Asal kita usaha. Iya, yang penting berusaha. Benar. Berusaha dengan yang terbaik. Kalau usahanya Betul. cuma gitu-gitu doang, mah yang nggak akan dapat hasil yang terbaik juga kan? Nah, gue setuju nih. Peran guru tuh penting banget buat siswa untuk merubah yang tadinya nggak suka jadi suka. Dan satu lagi menurut gue, good looking tuh perlu sih. Menurut lu good looking? Gue nggak Oke. Good looking ya. Iya, guys. Oke. matematika itu udah sulit, terus kita ngeliat gurunya udah enak gitu. Kalau lagi misalnya dia neranginnya juga dia buat dia pinter sendiri gitu kan. Nah itu makanya Gitu. jadi guru tuh nggak semudah itu loh maksudnya. Yes, benar. Guru itu gimana caranya guru yang sukses, yang maksudnya sukses itu tuh berarti dia bisa menyampaikan apa yang dia pahami ke orang lain, jadi orang Dan- lain juga paham gitu Iya. loh. Dan indikator kesuksesan guru itu kan dari siswanya. Betul.
Betul. Ketika guru itu dinanti-nanti kehadirannya, berarti dia sudah bisa mengambil hati siswanya dan dia jadi guru yang menyenangkan. Yang pertama adalah mengambil hati siswa sih. Nah, berarti pertanyaannya buat kalian semua, Bapak Ibu guru, tanda tanya buat diri masing-masing. Sudahkah kalian dinanti-nantikan oleh siswa? Sedap. Iya nggak sih? Sudah. Kalau gue sih dinantikan banget. Menurut lo kan? Menurut gua lagi-lagi menurut gua. Lagi-lagi Ini Pak Riki lagi. Aduh males banget. Intinya belajar matematika itu sebenarnya kalau kalian jadi siswa, yang penting positive thinking dulu. Kita tahu, kita aja yang guru matematika sadar kalau matematika itu sulit gitu. Ya kan? Yang penting tapi mau positif dulu. Oh, gue bisa gitu. Nah, sebentar, tapi belum menjawab pertanyaan nih. Apa ya? Tadi kan emang udah kepengen jadi guru dari Yes. dulu ya. Tapi gimana nih akhirnya setelah praktek beneran, terjun beneran ngadepin siswa, perasaannya gimana? Iya. Apakah ada jengkelnya juga? Apakah bahagia terus nih seperti kayak ih gue udah Kayaknya sih bahagia terus kan. Bahagia terus ya? Wajahnya tuh Luar gila. biasa. Happy face banget. Jadi gimana? Jadi setelah menjadi guru, ya gue ngerasa oh ini memang udah pilihan gue yang paling tepat. Oke. Jadi gue ngerasa kebahagiaan itu memang nggak bisa dibayar dengan uang lah. Bener yang dibilang Pak Riki tadi, Bang Riki tadi. Kalau misalkan kita udah ngajarin anak terus dia jawab terus bisa nilainya Aduh, bagus, seneng banget itu tuh. wah nggak terbayarkan deh rasa Betul, bahagianya itu betul gimana banget. gitu. Benar memang. Apalagi sampai ada yang bilang gini, Pak saya tadinya tuh nggak suka banget matematika, tapi kalau Pak Rehan yang ngajar misalnya Itu kita langsung berbes milih, kalau bahasa Jawanya berbes milih gitu Iya. langsung kayak kayak aduh. Berbes gitu milih ya. tuh kalau bahasa Jawa ya berbes Ah, milih tuh berbes kayak milih tuh apa apa ya? ya? Kayak nangis terharu gitu loh. Terharu. Iya, nangis Ngomong-ngomong soal positive thinking tadi ya, Iya. gue sempat kemarin ada murid gue curhat, buat guru-guru pernah nggak murid-murid kalian itu curhat soal kehidupan pembelajaran kalian? Itu penting juga loh. Artinya ada trust dari murid ke Iya. kita. Nah, ada murid gue waktu itu cerita curhat di Instagram gue, ngechat gitu kan, Hmm. Pak, kenapa ya saya setiap ganti guru itu selalu nilai saya jelek dulu gitu kan? Oke. Nah, tadi nih Bang Rehan ngomongin soal positive thinking. Nah, ternyata positive thinking itu nggak cuma buat diri sendiri, yes, tapi positive thinking juga ke guru kalian. benar. Kalau kalian tuh harus positif nih ya. Positive thinking berpikir bahwa guru kalian itu adalah guru yang luar biasa, yang ngajarnya bagus, dan kalian akan jadi lebih pandai dalam bidang itu jika diajar oleh guru itu. Nah, itu akan membantu kalian banget tuh. Nah, Dan ternyata kalau kita positive thinking dengan seseorang, itu akan membuat hasilnya lebih baik juga gitu. benar, setuju banget. Positive thinking dimanapun. Dengan siapapun, dengan diri sendiri, dengan orang lain juga. Kalau sekarang di masa kayak gini yang belajar Yes, itu jarak jauh. jarak jauh ya. Gimana coba kalian tuh rasanya sebagai guru harus ngajar jarak jauh? Apakah ribet? Apakah aduh enakan tatap muka nih sebenarnya kayak gitu? Menurut kalian tuh gimana? Terus solusinya, sekalian solusinya ya. Sekalian solusinya buat siswa gimana biar lebih semangat gitu loh, kan mereka kayak aduh males banget sih online gitu, males banget. Mereka belum tentu loh melihat kalian pas ngejelasin. Iya, Siapa tahu kamera dimatiin. Kamera dimatiin, tidur-tiduran, tidur. ya kan? Bener sih. Kelakuan ya murid-murid 85 menjadi ada yang gitu ya. Dan dikira kita nggak tahu ya. Dan sedih. Dulu kita lebih parah. Aduh, oke. Gimana, Abang? Kalau PJJ yang pasti gue merasakan bahwa pembelajaran itu jauh lebih ribet karena kita nggak bisa kontrol langsung face to face gitu. Kalau di kelas kan kita bisa benar-benar lihat mana yang memperhatikan kita, mana yang enggak, mana yang ngerti, mana yang kelihatannya cuman dengerin tapi bengong gitu kan, Iya. mana yang bercanda-canda kita bisa mantau bener-bener mantaunya 100% gitu ya. Nah selama PJJ itu kita nggak bisa melakukan itu, jadi ya kita ya nggak bisa buat gimana sih gue belum ngomong. Kita nggak bisa mengontrol. Ya gue ulang ya, kita nggak bisa mengontrol kondisi kelas itu kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi entah anak harus gimana kita nggak bisa. Cuman gue sebagai guru menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Gue dapat kuota, jadi gue manfaatkan itu untuk guru dan siswa dapat kuota ya kalau nggak salah ya dari dinas ya. Nah itu untuk pembelajaran. Nah itu gue pakai buat Google Meet. Nah gue sebagai guru matematika merasa kalau cuman ngajar share PPT, karena beberapa
kali gue mendengarkan teman-teman gue sharing atau beberapa yang gue lihat tuh cuman share PPT, kasih tugas, share PPT, kasih tugas. Kalau gue jadi muridnya, gue akan sangat teramat kesal dan gue nggak akan ngerjain itu tugas, gitu ya. Gila ini ngajarin enggak, terus ngasih tugas, mau lo apa sih gitu kan? Gue nggak mau kayak gitu. Benar-benar belajar mandiri banget kalau Belajar kayak gitu mandiri ya. banget. Kalau kuliahan mungkin beda cerita ya. Beda. Kalau ketika SD, SMP, SMA kan memang perlu Masih ada dibimbing. tuntunan gitu kan. Nah, gue sampai bela-belain gue beli tab, gue beliin tab buat gimana caranya gue lebih mudah dalam mengajar dan siswa itu juga lebih mudah dalam memahami apa yang gue ajari. Jadi ini kan kalau kita pakai tab itu share screen-nya lebih enak gitu. Jadi kayak Nulis. whiteboard-nya itu dari tab gitu langsung. Jadi dan gimana cara gue mengontrol ini mungkin buat guru-guru juga bisa gunakan ini. Panggil aja secara random bocah-bocahnya, acak gitu kan, ucok gitu kan, 3 kali nggak nyebut, tandain, telepon orang tua. Luar biasa. Bentar, si Ucok jualan beras ya? Ucok Beras merah ada? ada sih. Ya itulah pokoknya, tandain aja langsung hubungin orang tua. Gue tipe guru yang nggak segan-segan buat menghubungi orang tua. Nggak ke wali kelas dulu. Apa? Nggak ke wali kelas dulu, tapi langsung Kalau wali kelas itu kan masalah yang dia punya masalah yang khusus gitu, ngasih ketahu ke wali kelas. Kalau ini biasanya lebih ke personal. Bu, anaknya hari ini tidak masuk karena ini betul atau tidak, lebih ke konfirmasi kayak gitu. Jadi selanjutnya baru ketika masalahnya benar-benar signifikan, baru itu kita ke wali kelas, habis itu ke BK kayak gitu. Sejauh ini sih nggak nyampe situ. Jadi begitu dikasih tahu ke orang tua langsung kerjasamanya bagus, oke siap pak, udah dikasih tahu gitu ya, langsung dia langsung pak emang anaknya yang bandel gitu. Artinya kalau umur-umur segitu ya. Iya, Maksudnya betul. kita ngerti juga sih. Satu lagi bang belum jawab yang pertanyaan solusi buat siswa nih, buat ngebantu Selama mereka. PJJ. Menurut abang nih sebagai seorang guru nih ya, pandangannya kalau ngeliat siswa tuh gimana caranya supaya mereka itu lebih nyaman belajarnya meskipun PJJ lebih masuk Oke, gitu. yang pertama tadi udah kita bahas positive thinking dengan diri sendiri dan gurunya pastinya. Yang kedua, manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh orang tua, oleh pemerintah kayak tadi kuota atau kawan-kawan yang fasilitas handphone, laptop. Ketika ada Google Meet atau ada apa, manfaatin gitu ya. Ada kuota, kalian bisa buka link-link buat pembelajaran dan kawan-kawannya. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Dan jangan pernah ragu untuk bertanya sama yang menurut kalian itu lebih paham atau bisa membuat kalian paham terhadap sesuatu itu. Boleh ke teman kalian, boleh ke guru kalian, tapi kalau ke orang lain dan kalian ingin mengganggu tanda kutip, itu kalian wajib tahu yang namanya jam kerja. Jangan malam-malam tiba-tiba ngubungin, Pak, saya nggak ngerti yang kayak gini. Untuk beberapa guru memang akan ada yang membalas, tapi untuk beberapa yang lainnya mungkin itu dianggap nggak sopan gitu ya. Seperti itu sih. Dan pastinya ketika ada pembelajaran online dilaksanakan, ketika ada yang perlu dicatat-catat, ketika perlu ada hal-hal penting yang mungkin di share screen-nya nggak ada, itu make note juga tuh buat catatan juga. Nah, balik lagi, selesai dari pembelajaran, ada waktu khusus buat kalian itu nge-review. Yang tadi udah gue bahas tuh, nge-review itu penting banget. Jadi kita jadi bener-bener refresh lagi apa sih yang tadi dipelajarin gitu. Sekarang kita ke Abang Rehan nih. Gimana Abang Rehan selama Bingung dia udah gue jawab selama semua. PJJ Iya. ini? Itu kan tadi Bang Riki karena ngajar di SMP negeri ya. Iya. Gue di SMP swasta yang bonafit banget gitu ya. Yang difasilitasi lah pokoknya. iya bener. Kalau gue mengeluarkan dana sendiri. Oh iya benar beli Iya kan? sendiri Gue ya. beli sendiri Tep. Tapi kan tunjangannya lumayan. Selama PJJ dipotong. Nggak apa-apa buat berbagi ke Nggak saudara-saudara apa-apa. kita Ya, yang betul, butuh, betul. ya yang lagi covid lagi susah. Betul. Kayak gimana? Boleh gue jawab sekarang? Boleh. Silakan. Tahun depan juga Mohon maaf. boleh. Mohon maaf ya lagi. Jadi sebenarnya PJJ ini tuh sebenarnya memaksa buat guru lebih kreatif. Oke, Itu betul hikmah banget. dari COVID ini kan. Setuju gue. Jadi yang gue pernah ngikutin di webinar, ada pembicara bilang kalau COVID ini sebenarnya memaksa kita untuk mendukung industri 4.0 di bidang Oke. pendidikan. Oke. Jadi lebih kreatif, memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus sadar bahwa guru tuh harus tetap belajar, menyesuaikan zaman. Tuh. Ya kan? Oke. Gue setuju yang dibilang Bang Riki. Kita nggak bisa nih guru hanya menyampaikan PPT terus kasih Kasih tugas tugas. kelar gitu, nggak bisa. Apalagi matematika kan. Wah, ya. Apalagi gue yang terbiasa ngajar tuh harus bener-bener runut dan gue harus tahu ada respon siswa. Iya kak saya ngerti. Nah sampai itu baru gue mau lanjut ke materi selanjutnya. Betul.
gitu. Karena kan di kelas perbedaannya bener tadi, kita nggak bisa kontrol. Kita kan kalau di kelas ketahuan ya, Kelihatan. yang cuma ngeliatin tapi kosong. Iya. Nah, kalau di yang nyari yang ngantuk-ngantuk, Yang ngantuk. saking kosongnya, Yang kalau disenggol jatuh. yang ngobrol tapi pakai buku ditulis, geserin, Ditulis, balas gitu lagi kan. ya kan. Lempar-lemparan. Tahu Yang banget. Tapi menurut gua nggak pernah gitu, di SMP 85 nggak pernah gitu. Luar biasa. Ini melindungi ya? Nggak pernah gitu. Lebih parah dari itu bang. Wah, buat bersiap ini. Enggak ya, bercanda. SMP 85 luar biasa. jadi semua terkontrol kalau kita sebelum pandemi. Tapi kalau pandemi sulit ya. Gua ngajar bukan karena swasta kan kebanyakan murid punya fasilitas yang cukup memadai. Di menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi mereka juga ada alat belajarnya yang disediakan dari sekolah. Betul. Guru pun juga disediakan dari sekolah. Jadi memang menunjang sekali untuk pembelajaran jarak jauh. Gitu. Berarti nggak beli tab ya? Enggak. Iya kan iPad ya, oke. Buat guru yang difasilitasi juga nih, Manfaatkan. manfaatkan. Benar sekali. Jangan cuma nyuruh murid-muridnya doang, manfaatkan fasilitas yang diberikan gitu. Tapi gurunya juga ayo dong Yes. manfaatin fasilitas yang ada, lebih kreatif lagi ya nggak? Iya benar. Cuman kendalanya yang gua selama PG ini adalah mereka terlambat untuk Zoom karena terlambat bangun pagi. Apa muridnya? Muridnya Ya. Oke. terlambat untuk bangun pagi, jadi agak lama, delay 10 sampai 15 menit baru gua akan mulai pelajaran. Kayak gitu sih. Lumayan ya makan waktunya ya. Iya, itu makanya banyak juga teman-teman guru di sekolah gue itu mengeluhkan karena lamanya mereka untuk Masuknya. join gitu. Kalau pakai Zoom kan join kan, pakai Google Meet juga sama. Joinnya itu yang bikin lama kan. Gitu. Nah, buat siswanya ya itu paling kendalanya. Kalau gua selama ngajar, kendalanya gua kayak ngomong sama layar. Oke. Gimana? Ngerti nggak sampai sini? Mute semua mute. Kalau di kelas gua kayak gitu, gua akan teriak-teriak. Ini saya lagi ngomong sama siapa? Gua pasti akan kayak gitu. Sesekali gua kayak gitu. Iya. Halo, suara saya masih kedengeran kan? Sabar Masih, banget. Pak, masih, Pak. Ini sabar banget, ini guru yang sabar banget ya. Bapak Rehan yang iya oke. Kadang gua memaksa. Mau dong punya guru kayak gitu. Oh, Zaki Rehan Instagram. Oke, lanjut. Ricky Rosari 22. Oke. Ah. Promosinya semua. Iya. Terus lanjut. Jadi gue kadang memaksa untuk mereka, videonya saya minta di on ya semua. Jadi gue tahu walaupun mereka misalnya cuma ngeliat layar, ya nggak apa-apa. Yang penting gue ngerasa gue diperhatiin gitu aja. Lu pengen banget diperhatiin? Iya dong. Atau lu kurang perhatian? Please buat murid-muridnya Pak Rehan, tolong perhatikan Pak Rehan ya. Iya loh, ya ampun, Kasihan itu sedih lo. loh. Sampai sedih lo pengen banget Nah. diperhatikan. Karena dari Kemendikbud atau Menteri Pendidikan sendiri bilang kalau masa ini kan saatnya untuk merdeka belajar. Oke, Siswa jangan terbebani kan. betul. Nah, gue tuh selalu menyesuaikan untuk tugas tuh di pertemuan keberapa baru gue akan ngasih tugas. Jadi tugas gue cuma 5. I see. Dan isi-isiannya isian singkat. Misalnya kayak 1 tambah 1 berapa? 5. Satu tambah satu 5. Lu guru apa? Berarti itu salah. Oh, Itu itu contoh contoh yang yang salah. salah. Ya, betul. Ya kayak gitu. Gue Gila kita saling support banget ya. Terima kasih guys. Apa nih maksudnya? Enggak ngerti. Baiklah. Jadi intinya gue mendukung lah program pemerintah di masa-masa kayak gini. Yang penting siswa jangan sampai ngerasa terbebani karena kita juga kesan ngerasain ya. Kalau misalnya kita di posisi siswa sekarang, nggak enak banget situasi kayak sekarang tuh. Betul. Yang biasanya sekolah cuman ketemu teman, bercanda, kan sekolah tujuannya beda-beda tuh siswa. Ada yang beneran belajar tuh 10%. 10%. Ketemu gebetan. Ketemu gebetan 80%. 10 lagi. 10% lagi. Lagi Nah, buat jajan di kantin. Gitu sih. Jadi perbedaannya banyak sekali. Yang penting karena kita udah sadar situasi seperti ini, udahlah positive thinking itu penting banget. Balik Dan lagi ya. yakin ini bakalan berakhir. Jadi lu sabar-sabar dulu aja. Itu solusi buat siswanya, maksudnya pesan buat siswanya. Iya, siswa dan sama guru. PJJ. Buat semuanya, sama buat ya. semua. Buat kita semua. Oke. Sebagai yang terlibat di dunia pendidikan. Oh, Allah Akbar. luar biasa. Tapi emang iya sih masa-masa kayak gitu sulit. Iya. Nggak cuma buat kita guru ya. Kita emang kayak, maksudnya gue ngeliat teman-teman gue yang guru juga tuh pada kayak guru gitu loh di status. Yes. Gurunya kayak capek, rasa ini kok pas lagi ngomong anaknya nggak ada yang nyautin ya. Tapi ya coba bayangkan kalau kita ada di posisi mereka, Yes. gitu. Mereka juga terbebani, apalagi Terbebani. mungkin ya yang orang tuanya nggak bisa nemenin mereka belajar. Betul. Mereka harus sendiri, atau bahkan ada yang harus bantuin orang tuanya jualan kayak gitu Nah, kan. sekarang Atau mungkin yang kayak lagi viral tuh, ditemenin belajar malah diomel-omelin. Oh ya. Ditemenin belajar malah diomel-omelin. Jadi kan makin, aduh males banget nih udah belajar ditemenin makin diomel-omelin lagi. Bunda, Bunda, ayah iya. anda,
bantuin Iya. temenin, dampingin anaknya, jangan marah-marah ya. Tapi memang Siap. susah bang, memang susah. Iya, betul. Ya Ngajarin memang anak itu tuh kesulitan susah. kan, kesulitan memang. Ya, jadi emang sulit buat semuanya masa-masa seperti ini, cuma nggak Yes. apa-apa sih sebenarnya. Buat kita lebih bersyukur jadinya ya. Betul sekali. Ya nggak sih, kayak gue tuh ngerasa selama covid ini gue jadi bersyukur kayak Jangan nangis. iya enggak. Ya kayak mikirnya kayak oh ternyata tuh selama ini hidupnya tuh sudah banyak diberkati, Iya. diberi banyak berkat. Sebenarnya buat kita jadi lebih bersyukur tentang kehidupan kayak Lebih banyak mengoreksi diri sih. mengoreksi diri Sabar. juga. Iya udah jadi curhat ya. Tapi bener sih ini benar. Iya. Jadinya kan bersyukur gitu loh. Oh ternyata tuh nikmat yang Tuhan kasih udah begitu banyak gitu Iya. buat kita ya. Betul sekali. Ar-Rahman ayat 13. Itu apa Kak bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Oh iya. Amin. Terima kasih. Follow Instagramnya Zaki Rehan. Zaki Rehan. Zaki Rehan ya. Kalau mau dengar coveran lagu gitu. Terima kasih. Terima kasih, gengs. Sama-sama. Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita, sebelum kita ngambil kesimpulannya, gue mau ngomong dulu nih sebenarnya sesuatu. Kalau dari kesimpulan dari tadi yang kita obrolin nih, kita kan tahu ya, ini kan orang-orang yang suka MTK, maksudnya yang dari sekolahan suka MTK, Iya jadi sih. guru matematika ya. Dan gak semua orang itu suka matematika kan sebenarnya. Betul. Dan tadi abang juga udah bilang, Pak Riko udah bilang kan, kalau kita nggak bisa maksain siswa buat suka matematika gitu. Betul. Yes. Itu juga yang gue tekankan, yang Kavale tekankan ke diri Kavale sendiri ya. Jadi kayak Kavale tahu kalau nggak semua anak itu suka matematika. Pasti ada yang sukanya lebih ke musik, ada yang Iya. sukanya lebih ke bahasa, Betul, ke hafalan kayak betul. gitu kan. Tapi bukan berarti karena kalian nggak suka terus kalian jadi nyepelein pas di sekolahan gitu. Udah lah, Betul banget. biarin aja remet, ngapain mau ngapain, biarin aja orang gue nggak suka kok kayak gitu. Jangan kayak gitu. Setuju. Iya, walaupun kalian merasa nggak suka gitu ya, tapi ingat deh sama orang tua kalian. Ingat deh orang tua kalian yang udah berusaha nyekolahin kalian. Kok Vale? Iya nangis. Ingat, Udah numpang. jadi, Udah. kalian berdua Begini. nggak harus nilainya bagus ya kan? Nggak Iya, harus. betul, betul. Nggak harus nilai bagus. Udah sampai KKM aja nggak apa-apa deh. Kalau misalnya emang kalian tuh merasa aduh udah stuck banget ya, udah nggak bisa banget. Yang penting sampai KKM, jadi jangan sampai orang tua kalian tuh sedih gitu loh lihat nilai kalian. Emang nggak segalanya, nilai itu nggak segalanya. Yes. Cuma setidaknya sampai KKM aja deh, kalian motivasinya tuh nyenengin orang tua gitu ya, nyenengin orang tua aja. Kalau misalnya emang kalian aduh gak suka banget, yang penting ingat orang tua kalian, biar mama papa senang, biar ibu bapak senang gitu loh. Kita nggak usah maksain anak buat suka MTK, nggak usah harus nilainya 100, 90, 85, nggak usah kayak gitu kan. Karena nanti nggak harus jadi maksudnya karena mereka tuh punya pilihan masing-masing lah gitu. Betul. Udah gitu aja pesannya Kak Vale ya. Jadi kalian nggak usah harus jago, yang penting kalian berusaha aja buat bisa, buat ngerti, tengahnya buat ngerti, berusaha aja, jangan langsung menyerah begitu aja ya. Nah sekarang kita mau dengerin kesimpulan dari abang dulu nih, dari obrolan kita ini, hal-hal yang baik bisa didengarkan sama yang nonton nih untuk kita. Mungkin yang pertama tips buat adik-adik semua, buat siswa-siswa yang di luar sana, gimana sih caranya belajar matematika? Ini sih berdasarkan pengalaman gue ya, Oke. dan berdasarkan pengalaman teman-teman gue nih yang jadi suka matematika. Yang pertama, ketika kalian belajar matematika itu coba cari situasi, kondisi, suasana yang kalian tuh nyaman, comfort buat belajar. Itu dulu yang pertama. Nah yang kedua, sisihkan waktu di mana kalian itu bisa belajar dengan fokus. Kayak misalnya kalau buat tadi belajarnya biasanya malam jam 7 sampai jam 8 atau subuh sebelum berangkat sekolah untuk nge-review. Dan yang ketiga, ketika kalian di sekolah atau kalian PJJ, maksimalkan apa yang kalian alami di sekolah, pembelajaran dengan gurunya, baik itu pas PJJ ataupun di sekolah gitu ya. Dan yang keempat, jangan pernah malu buat bertanya. Betul. Mau ketanya ke temennya atau ke guru lesnya atau ke gurunya sendiri pun juga silakan. Tapi wajib ingat aturan-aturan tanda kutip tuh, jangan tengah malam menghubungi kayak gitu ya kan. Kita harus risih juga dihubungi malam-malam, nelfon, Pak nomor ini gimana? kurang sopan sih Iya, etikanya betul. ya, etika itu sih etika. Dan yang terakhir adalah positive thinking dengan diri sendiri, kita itu bisa, kita itu mampu. Dan positive thinking juga ke yang mengajarkan kita, bahwa yang mengajarkan kita itu juga punya kemampuan yang lebih dibanding kita dan bisa membuat kita jadi mampu dan lebih bisa dari sebelumnya. Terakhirnya bukan yang itu. Terakhirnya gini, tadi kita berbicara soal kemampuan matematika ya. Memang semuanya itu tidak
mungkin bisa matematika karena kecerdasan seseorang kan ada banyak, ada Iya. linguistik, kinestetik, logik, Spasial. matematik, spasial dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi tidak bisa dipaksakan semuanya harus bisa matematika. Tapi sebenarnya untuk bisa matematika itu semuanya bisa dilakukan dengan cara kerja keras, disiplin dan continue atau konstan. Jadi terus aja latihan terus, konsisten. Latihan soal. Konsisten dengan latihan soal, drilling latihan soal sampai kalian paham yang namanya konsep. Itu. Jadi mungkin awalnya kalian tidak suka, jadi bisa suka, kemudian akhirnya bisa, lama-lama terbiasa. Itu. Dan jadi cinta. Aku cinta pelajaran Matematika. Ada tambahan lagi? Apa udah? Dan buat guru-gurunya seperti tadi dari omongan kita ya, di kondisi yang sangat membuat kita terjepit banget ini, justru membuat kita untuk yuk lebih kreatif lagi buat ngajar. Tolong please jangan cuman kasih tugas, kasih latihan soal, kasih apa, coba deh beneran mengajar tanda kutip meskipun dalam kondisi PJJ gitu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran secara online itu asik dan menyenangkan serta menarik gitu. Sedap. Mantap. Sudah kesimpulannya? Cukup sekian. Oke, sekarang Rehan atau Rehan? Dia bingung. Udah banyak tadi yang dibilang Bang Riki ya, tapi gue mungkin beberapa hal aja sih. Yang pertama dari gurunya dulu. Kita guru itu kan tugasnya bukan cuma mengajarkan, Betul. tapi kalau kita nggak mau belajar, ya nggak usah ngajarin. Gitu. Betul. Intinya jadi mau bapak ibu sekalian yang sudah memang udah berpengalaman lebih puluhan tahun mengajar, tetap belajar itu perlu. Belajar itu perlu. Sebagai guru kita harus tetap belajar. Dan itu penekanannya adalah kalau misalnya kita nggak mau belajar, kita nggak akan, jangan maksa siswa untuk belajar juga seperti yang Kita aja nggak mau belajar. Iya. Ngapain nuntut orang untuk belajar gitu ya? Yang pasti kita di sini bertiga bukan contoh guru yang terbaik, bukan. Betul. Tapi kita Sharing berusaha, pengalaman ya? sharing pengalaman dan terus belajar dari bapak ibu yang Betul. lebih pengalaman dari kita gitu. Betul banget. Ini kita hanya sharing sekian tahun kita menjadi guru. Sedikit ya. Sejengkal langkah Iya. di dunia pendidikan yang Yes. mungkin nggak berarti apa-apa, tapi mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, itu dari pesan gue dari buat gurunya. Tapi buat siswa, ini kita kan pernah jadi siswa juga. Betul. Ya kan? Yang Kita- bandel ya. Iya sih. Cukup. Nggak, cukup. Gua doang. Bandel berarti. tetap malas, ya kan? Ketiduran di kelas pernah? Oh pernah gue. Cabut ke kantin juga pernah sih. Waduh. Jangan dicontoh ya. Contoh. Nah, karena kita pernah jadi siswa, gue setuju sih. Waktu itu gue pernah nonton video Mary Riana. Oke. Dia bilang bahwa semua pelajaran di sekolah memang tidak sepenuhnya berguna saat kita di Di kehidupan kehidupan nyata ya. kehidupan nyata. Tapi yang diajarkan oleh kita di sekolah adalah sebuah kita untuk mencapai target Betul. dan tanggung jawab. Betul. Target di sekolah itu apa? Yang namanya KKM, Yes. kriteria tuntutan minimal. Itulah yang dicapai untuk Betul. mencapai target, itu yang dilatih gitu. Karena setelah kita selesai kuliah, Keluar selesai dari pendidikan. gitu ya. itu semua hidup itu ada target yang harus dicapai. Betul. Target dan tanggung jawab. Tanggung jawab Betul. benar. Nah, ketika kalian jadi siswa merasa tidak suka matematika, maka capailah target itu. Betul. Gitu. Minimal buat target dulu ya. Iya, buat target itu gua tercapai apa dulu sih aja. nih? Oh, dari nggak suka jadi suka dulu. Iya. Dari suka jadi 70 berapa dulu baru habis itu KKM. Iya. Misalnya 100 Ya, ya. misalnya KKM di sekolah rata-rata nilainya 70 misalnya. KKM matematika 70. Sekolah gua 76, tinggi banget ya. Sekolah gue juga 76. Oh, tapi sebenarnya kalau menurut gua nggak harus tinggi-tinggi lah kayak. Betul. Iya. Justru malah ntar remedial, terus nilai jadi bagus. Dipaksakan Iya, untuk nilainya Iya. seperti itu padahal kemampuannya tidak seperti itu. Benar. Jadi gue selalu berpesan ke murid gue tuh, kalau kalian memang nggak suka sama matematika, nggak apa-apa, capailah target aja. Betul. Tapi kalau lu suka sama pelajaran matematika, jadilah yang terbaik. Betul. Itu sih. Terima kasih. Itu aja dari gue. Oke, Gak kerasa ya kapalnya udah 2 hari. Iya ya. Ya ampun udah 2 hari 3 jam. Terima kasih banyak ya buat Sama-sama, Terima kasih Kak Kak Vale. Vale. Kita Terima support kasih sekali semuanya. channel ini. Terima Dukung, kasih. subscribe jangan lupa. Subscribe, Terima kasih. klik Share. loncengnya, share. Gue gak pernah minta loh ke penonton gue sebetulnya. Gua- Oke, gua sebagai temannya Valeria Yekti, itu minta kalian semua untuk subscribe,
share ke semua teman-teman kalian supaya bisa menampilkan tayangan-tayangan yang lebih berkualitas dan bermanfaat buat kalian semua. Oke Dede, jadi segini dulu aja video dari kita bertiga di konten Ngobrol Yuk di YouTube channel Kavale. Nanti kita akan ketemu lagi di video Kavale selanjutnya yang tentang Ngobrol Yuk dengan orang-orang yang menurut Kavale bisa menginspirasi kalian ya, dengan hal-hal yang baik, yang positif yang bisa kalian ambil. Kalau yang negatif jangan diambil ya. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di YouTube channel Kavale Ria Nyekti. Yuhu.